KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap bersama Harun Masiku yang masih buron. Penetapan ini mendapat reaksi keras dari partai berlambang banteng Moncong Putih. Seorang ayah tiri di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tega menganiaya anak tirinya yang berusia 2 tahun hingga patah tulang. Ini dilakukan karena sang ayah tiri kalah judi online serta pengaruh narkoba. Apa kabar bisa bagi kita awali dari informasi seputar permukiman padat penduduk di Kalianyar yang terbakar, pemirsa. Ini diduga akibat adanya konsleting listrik. Nah, akibatnya ada satu rumah di sana yang kemudian terbakar, tepatnya di Tambora, Jakarta Barat. Ini ludes di dalam Sejago Merah. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ya, dibantu warga sekitar, petugas pemadam kebakaran sektor Tambora ini berupaya melokalisir api agar tidak terjadi kebakaran yang lebih meluas. Menurut pihak damkar, api pertama kali muncul dari lantai 1 bangunan hingga kemudian merambat ke lantai 2 yang terbuat dari kayu. Hingga kini pemirsa belum diketahui pasti penyebab dari peristiwa kebakaran ini, namun api diduga berasal dari korsleting listrik dari dalam rumah yang terbakar. Ya pemirsa, kebakaran juga terjadi di sebuah rumah panggung milik warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dan ludes terbakar. Kebakaran ini diduga dipicu dari ledakan kompor yang ditinggal sang pemilik. Rumah warga di Jalan Nemal di Kelurahan Rijang Pitu, Kabupaten Sidrap ini pemirsa dilalap si jago merah. Kebakaran ini sontak menghebohkan warga yang langsung menghubungi tim pemadam kebakaran. Pemilik rumah histeris melihat rumahnya ludes terbakar seperti ini. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat meludeskan rumah dengan isinya. Kebakaran ini pemirsa diduga dipicu akibat ledakan kompor yang ditinggal pemiliknya saat sedang memasak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Termasuk juga ada puluhan gram emas yang ludes dalam kebakaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Waduh, vibe-nya vibe liburan banget ya nggak sih? Betul-betul, ditambah cuaca juga mendukung ya. Tapi itu tidak berlaku buat kita yang ada di sini ya. Karena kita tetap harus kerja, kita siaran memberikan informasi buat Anda pemirsa. Kalau kita lihat, kalau ada pepatah mengatakan makan bubur keringetan. Cakep. Belum selesai. Makan bubur keringetan sampai lupa bawa deodoran. Cakep. Apa itu libur? Kita tetap siaran. Tapi kan justru kita hadir di sini untuk menemani suasana atau vibes Natal pemirsa di rumah yang merayakan saat ini. Biasanya makin asik sih kalau ditemani kita ya. Iya, selamat berkumpul bersama keluarga, berlibur dalam hati yang tenang. Tapi di hari Natal sepertinya ada yang tidak tenang tuh.
Nah, ada yang merayakan dalam ketidaktenangan sepertinya. Di dalam bencana begitu bencana ya. juga, dan juga ada yang lagi ditetapkan oleh tersangka oleh KPK. Itu maksudnya. Itu kado Natal maksudnya. Tidak tahu, kita akan bahas itu pemirsa di apa kabar Indonesia pada hari ini terkait penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto di H-1 Natal kemarin oleh KPK. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena beberapa kesempatan Ibu Mega ini sempat mengatakan bahwa ia akan pasang badan kalau misalnya kadernya ditetapkan sebagai tersangka. Akan datang langsung ke KPK. Nah, kita akan apakah tunggu. itu bentuk intimidasi? Publik mengatakan seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas lebih lengkapnya di dialog kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita punya informasi yang satu ini, pemirsa. Gunung api Raung yang terletak di Banyuwangi, tepatnya di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso mengalami erupsi pada Selasa siang. Gunung api ini pemirsa mengeluarkan abu vulkanik setinggi 2000 meter dari atas puncak Gunung Raung dan juga mengarah ke arah utara atau ke arah Kabupaten Bondowoso. Kepala Pos Pantau Gunung Api Raung, Mukijo, mengatakan bahwa potensi erupsi susulan masih bisa terjadi. Jadi harus waspada untuk warga sekitar di daerah Gunung Raung ini. Otoritas tempat pun kemudian menetapkan radius aman untuk masyarakat, yaitu di jarak 3 km dari puncak kawah. Informasi lainnya pemirsa, angin puting beliung melanda ada 2 dusun di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya ada 22 rumah rusak ringan hingga berat. Inilah detik-detik angin puting beliung berputar-putar dan menerjang permukiman warga di Dusun Simo dan Dusun Pucanganom, Kecamatan Bandar Kedung, Muli, Jombang. Bangunan langsung roboh dan juga atapnya berterbangan tertiup angin kencang. Dari video ini juga kita bisa melihat angin menumbangkan sejumlah pohon dan menutup akses jalan desa. Pemirsa, mobil jenis sedan Mercy terlibat kecelakaan setelah ugal-ugalan di Jalan Kenjeran, Surabaya. 1 orang tewas dalam peristiwa ini dan diduga sopir di bawah pengaruh alkohol. Ya pemirsa, ini adalah kondisi mobil Mercy yang ringsek, rusak parah di bagian depannya usai menabrak pohon di tepi Jalan Kenjeran, Surabaya. Video ini juga sempat beredar di media sosial dan sempat viral pemirsa. Ada saksi mata yang menuturkan kejadian ini berawal dari mobil sedan ini yang menyenggol mobil-mobil lain di kawasan perumahan Pakuwon City, dan ia bukannya berhenti bertanggung jawab, pelaku malah tancap gas hingga ke arah Jalan Kenjeran. Nah, di jalan ini pelaku juga kembali menabrak mobil minibus hitam sampai ringsek. Lagi-lagi usai nabrak tidak berhenti, pelaku tetap melajukan kendaraannya dan justru menabrak mobil minibus putih hingga terpental masuk ke sungai. Pengemudi Mercy juga kembali menabrak bagian belakang mobil warna kuning dan juga ada 2 motor yang melintas ikut ditabraknya. Atas kejadian ini ada 1 orang meninggal dunia, sementara korban luka-luka dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ada ratusan pengendara motor dan juga mobil berbondong-bondong mendatangi unit laka lantas Polres Cimahi di Cikamuning, tepatnya di Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kedatangan mereka ini untuk melaporkan dampak tumpahan cairan kimia di jalan raya yang membahayakan pengendara. Inilah gambaran tumpahan cairan kimia yang tercecer di badan jalan, termasuk dalam kategori limbah bahan beracun dan juga berbahaya, jenis cairan soda kaustik atau kaustik soda liquid now. Tidak saja membuat kendaraan mogok dan mata pedih, namun juga membuat lapisan bodi kendaraan melepuh. Berdasarkan hasil pengecekan Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat, limbah B3 ini pemirsa diangkut menggunakan truk tangki berkapasitas 20.000 liter dengan nomor polisi D9475SF dari Karawang ke kawasan industri Padalarang.
Namun di daerah Cikalong Wetan, tangki itu di Jalan Raya Desa Mandala Mukti di Cikalong Wetan hingga Tagok Apu pada Larang. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat pada malam Natal terlihat padat di sejumlah titik. Ya, kalau kita lihat kepadatan kendaraan ini terjadi di sejumlah titik ruas tol pemirsa, seperti halnya di kilometer 48 di turunan tol MBZ Karawang Barat. Ini sudah mulai padat sekali. Kemudian kepadatan juga terpantau di kilometer 55 di wilayah Kelari di Karawang Jawa Barat. Selain didominasi oleh mobil pribadi, ada juga bus antar kota, antar provinsi juga masih mendominasi jalur tol ini. Meski padat, namun kendaraan masih bisa melintas dengan kecepatan di bawah 80 km per jam. Jadi masih tetap jalan ya, tidak berhenti total. Masih tingginya volume kendaraan yang melintas ini lantaran dipicu memang banyak warga yang keluar kota di musim libur Natal dan Tahun Baru. Itu kondisi pada malam Natal atau beberapa jam yang lalu ya, pada malam tadi. Nah, bagaimana juga kemudian kondisinya pada pagi hari ini? Apakah masih terlihat kepadatan yang sama? Kita akan coba melihat situasinya yang akan dilaporkan oleh rekan dari NTMC Polri. Ada Brigadir Rizka yang akan mengabarkannya dari Tol Cikatama. Silakan Brigadir Rizka, gimana kondisinya hingga pagi hari ini? Ya, Alfat dan Putri, selamat pagi dan selamat pagi juga pemirsa. Mengingat saat ini merupakan momen Natal dan Tahun Baru 2025, saya sudah berada di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana sudah bisa kita saksikan melalui pantauan udara kami. Lalu lintas saat ini terpantau kondusif lancar dari kedua arahnya, yaitu dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Jawa maupun dari arah sebaliknya. Namun bisa kita lihat memang arus kendaraan yang mengarah ke Jawa terpantau ramai dibandingkan dari arah sebaliknya. Terlihat dari antrian yang ada di gerbang tol Cikatama 1. Hal ini didukung dengan data yang telah kami peroleh dari pihak Jasa Marga per hari ini sejak pukul 00 hingga pukul 6 pagi ini. Jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta yaitu 5.776 kendaraan, sedangkan kendaraan yang mengarah ke Jawa yaitu 10.674 kendaraan. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa kendaraan yang menuju ke Jawa memang hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan kendaraan yang mengarah ke Jabodetabek. Dan jumlah kendaraan akan terus meningkat karena prediksi akan terjadi puncak mudik Natal dan Tahun Baru ketiga yaitu pada tanggal 28 Desember 2024 mendatang. Selain itu, malam tadi untuk gardu tol sendiri dibuka menjadi 17 bagi kendaraan yang mengarah ke Jawa dan 13 bagi kendaraan yang akan mengarah ke Jabodetabek. Namun pada pukul 5 pagi tadi gerbang tol kembali normal, yaitu masing-masing 15 gate tol dibuka bagi kendaraan arah Jakarta maupun arah Jawa. Selanjutnya bagi Anda yang berkendara melalui jalur arteri harap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan berat yang melintas di jalur arteri. Sehubungan dengan adanya pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas dilarang untuk melewati ruas tol dimulai sejak tanggal 21 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 mendatang. Kami himbau kepada para pengendara agar kembali memperkirakan waktu mudik dan balik Anda. Pastikan kendaraan dan fisik Anda dalam keadaan normal dan prima sebelum berkendara. Dan apabila lelah, istirahatlah di rest area atau posko Polri yang telah disediakan. Dan pemirsa perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 257 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 41 meninggal dunia, 53 luka berat dan juga 352 luka ringan. Dari 257 kasus kecelakaan tersebut, 38,5% terjadi akibat kelalaian dari pengendara. Dan 42 korban, maksud kami kasus kecelakaan diantaranya terjadi pada rentan waktu pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami menghimbau selalu kepada para pengendara agar selalu berhati-hati ketika berada di jalan raya, selalu patuhi peraturan lalu lintas dan tetap berada pada jalur yang benar demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, kami juga siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari Gate Tol Cikampek Utama. Kembali ke Alfa dan Putri, silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Rizka mengabarkan langsung dari Tol Cikatama.
Nah itu tadi ya pantauan arus lalu lintas pagi ini masih terpantau ramai lancar, tapi memang puncaknya juga diinformasikan masih akan terjadi hari ini. Kepadatan masih ada akan, berarti hari ini ya? Iya masih banyak. Setelah berkumpul keluarga mereka biasanya jalan-jalan begitu ya. Perlu diwaspadai itu jalur-jalurnya. Kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi mengenai ada sebanyak 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Informasi lengkapnya usai jeda. Tapi sini dia Apa Kabar Indonesia Pagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih meninjau dermaga eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon. Kapolri dan rombongan langsung melihat kondisi seluruh area dermaga eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak. Mereka juga mengunjungi pengguna jasa yang sedang menunggu kapal bersandar dengan memberikan bingkisan untuk bekal di perjalanan saat berlayar menuju Pelabuhan Bakahuni. Kunjungan Kapolri, Panglima TNI, dan para menteri memastikan pelayanan dan pengamanan pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Mengunjungi wilayah ASD Merak untuk memastikan bahwa apa yang menjadi perintah dan kebijakan Bapak Presiden, yaitu bagaimana kita memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik terhadap masyarakat yang melaksanakan Nataru, libur Nataru. Nah, tadi kita sudah cek langsung, melaksanakan Zoom meeting dengan beberapa wilayah dan memastikan bahwa standar pelayanan dan standar pengamanan saya lihat juga semakin baik. Sementara itu, sehari menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Merak terpantau ramai lancar, baik dari para penumpang, pejalan kaki, maupun kendaraan pribadi. Dari Cilegon, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan pasokan cadangan beras pemerintah naik menjadi 2,5 juta ton dalam pangan swasembada pangan pada tahun 2025. Ya, hal tersebut disampaikan usai rapat koordinasi terbatas dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional serta pemenuhan cadangan pangan pemerintah tahun 2025 di Jakarta. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga memastikan bahwa beras produksi di dalam negeri tidak dikenakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Kita ke informasi lain pemirsa, ada sebanyak 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, ke-18 anggota yang diamankan ini terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Sebanyak 18 oknum anggota polisi diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah diamankan Divisi Propam Polri. Ia menyebut saat ini Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga. Ke-18 anggota yang diamankan terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Informasi adanya keluhan dari penonton asal warga negara Malaysia terkait perlakuan yang tidak mengenakan dengan dugaan pemerasan oleh oknum polisi, tentunya Mabes Polri telah menindaklanjuti melalui Divisi Propam Polri bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Dugaan pemerasan oleh oknum anggota kepolisian berawal dari pengakuan wisatawan asal Malaysia yang mengaku terpaksa membayar sejumlah uang. Mereka awalnya diminta untuk melakukan tes urin. Meski tes menunjukkan hasil negatif, mereka tetap diminta untuk menyerahkan uang. Total kerugian akibat pemerasan ini diperkirakan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Media massa hingga media sosial Malaysia pun turut ramai menyoroti tingkah oknum polisi Indonesia. Lantas bagaimana hasil pemeriksaan divisi Propam Polri? Apakah anggota Polri yang terlibat cukup diberikan sanksi etik atau pemberhentian tidak dengan hormat? Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Jeda kita akan hadirkan beragam informasi, diantaranya informasi dari seorang ayah tiri yang dalam pengaruh narkoba dan emosi karena kalah judi online, tega menganiaya istri dan juga anak tirinya yang berusia 2 tahun hingga patah tulang. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Banjir besar masih merendam permukiman warga di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Akibatnya ratusan warga terpaksa mengungsi. Banjir masih menggenangi komplek perumahan Antang di Blok 8, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan ketinggian hingga 2 meter. Kondisi ini membuat warga terdampak banjir praktis tak bisa lagi beraktivitas. Berdasarkan data BPBD Kota Makassar, banjir terus meluas dan merendam 4 kecamatan. Total ada 485 kepala keluarga yang terdiri dari 1.884 jiwa harus mengungsi di 28 titik pengungsian. Banjir juga terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir merendam 12 kecamatan dan memutus 15 jembatan penghubung. Pengendara sepeda motor terjatuh dan terseret arus banjir saat nekat menerobos banjir. Seorang warga yang berupaya menolong justru nyaris ikut terseret arus banjir. Beruntung drama ini berakhir dengan semua orang selamat. Hujan deras membuat Sungai Maros meluap menyebabkan banjir di 12 kecamatan di Kabupaten Maros. Ketinggian banjir mulai dari 60 cm hingga 1,5 meter. Di Wajo, Sulawesi Selatan, belasan rumah Desa Wage, Kecamatan Sabang Paru rusak diterjang banjir. 4 rumah warga bahkan roboh, 2 lainnya bergeser terseret banjir hingga beberapa meter. Cuaca ekstrim yang terjadi 3 hari terakhir membuat air Sungai Walanai meluap. Derasnya luapan air sungai menyebabkan 14 rumah di Desa Wage rusak. Proses evakuasi sempat terkendala karena sulitnya akses ke lokasi. Derasnya arus luapan Sungai Walanai membuat tim SAR kesulitan masuk ke lokasi. Namun petugas akhirnya berhasil mengevakuasi 5 warga yang masih bertahan di tempat tinggalnya. Tim TV One mengabarkan. Ya, Sulawesi Selatan memang salah satu wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir tahun ini dan juga menimpa ke beberapa wilayah lainnya. Anda harus waspada pemirsa. Seperti di jalur penghubung Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Mamuju yang juga dilanda longsor hingga menutup seluruh badan jalan sejauh 30 meter. Ya, sejumlah pengendara yang hendak melintas pun harus tertahan selama beberapa jam. Untuk membersihkan material longsor, pihak Balai Besar Jalan Sulawesi Barat menurunkan 1 unit alat berat. Setelah jalan dibersihkan, pengendara kembali bisa melintas di jalur tersebut. Peristiwa tanah longsor ini pemirsa dipicu oleh tingginya curah hujan di Kabupaten Mamasa dalam sepekan terakhir dan membuat tebing setinggi 20 meter di sisi jalan runtuh. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Universitas Diponegoro atau Undip. Ketiga tersangka masing-masing kepala program studi, kepala staf medis, serta senior korban. Penetapan tersangka ini pemirsa setelah dilakukan gelar perkara yang dilakukan bersama dengan Bareskrim Polri.
Ketiga tersangka ini dijerat dengan pasal tindak pidana pemerasan dan juga pemaksaan. Ketiga tersangka saat ini belum dilakukan penahanan karena adanya pertimbangan dari penyidik, dan selain menetapkan tersangka, kepolisian juga menyita barang bukti. Ada uang tunai sekitar 97 juta yang diduga hasil pemerasan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diringkus setelah salah satu orang tua korban melaporkan adanya kasus pencabulan ke Mapolres Kuningan. AK Ustadz guru ngaji sekaligus pimpinan pondok pesantren di Desa Ciawi Gebang diduga melakukan pelecehan seksual kepada santrinya saat santri lain sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Petugas yang mendapat laporan dari orang tua korban langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku pencabulan yang merupakan pimpinan ponpes tersebut. Tersangka ini mengaku melakukan pencabulan sejak tahun 2022 hingga 2024 dan total korbannya hingga saat ini sudah mencapai 10 orang. Kebanyakan korbannya masih di bawah umur. Pengaruh narkoba, emosi karena kalah judi online. Seorang ayah tiri di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 2 tahun hingga patah tulang. Ya, selain patah tulang, anak berusia 2 tahun tersebut, pemirsa, juga mengalami ada luka-luka memar di bagian dadanya. Korban saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Unan Padang karena luka yang dialami cukup serius. Korban juga akan menjalani operasi dan kabarnya membutuhkan biaya yang sangat besar. Pihak Polres Padang Pariaman mengungkapkan bahwa pelaku yang terpengaruh narkoba juga karena emosi ini akibat kalah bermain judi online memang melampiaskan kekesalannya itu kepada sang anak tiri yang menangis ketika bangun tidur sehingga menjadi sasaran kekesalannya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus ini, kita sudah terhubung bersama dengan AKBP Ahmad Faisal Amir selaku Kapolres Padang Pariaman. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mas Alfat, Mbak Putri. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, dari keterangan tersangka, apa yang kemudian menyebabkan dirinya menganiaya sang anak tiri, Pak? Perlu kami sampaikan, kami sudah mengamankan satu tersangka yang kebetulan tersangka ini merupakan bapak tiri dari korban. Setelah menerima laporan dari pelapor, seorang ibu kandung dari korban itu sendiri, Mas, pada saat 2 jam setelah kejadian penganiayaan ini berlangsung. Baik, Pak Kapolres, tapi informasinya apakah memang pelaku ini kerap menganiaya anak tirinya atau keluarganya, Pak? Ini baru pertama kali dilakukan oleh tersangka alias BNP atau Bayu, karena baru berumur 1 bulan dari pernikahan antara Bayu dan pelapor. Ini baru berumur 1 bulan, di bulan November baru nikah, dan ini merupakan bapak tiri. Ini baru tidak lama setelah pernikahan ini, Mas. Oke. Tadi diinformasikan juga kabarnya pelaku atau tersangka ini dalam pengaruh narkoba, begitu Pak? Bisa diinformasikan mengenai hal ini?
Ya, benar, setelah kami amankan, tersangka ini positif narkoba, jenis sabu, dan kita langsung periksa kamarnya dan ditemukan satu alat hisap, namun tidak menemukan barang bukti lainnya kecuali alat hisap yang sudah disimpan di kamar tersangka. Baik, Pak, untuk keseharian pelaku ini seperti apa sih Pak sebenarnya, kerjanya apa, kemudian dikenal seperti apa di lingkungannya? Setelah kami melakukan interogasi kepada tersangka, termasuk saksi yang sudah kita dapatkan di tetangga dan keluarga. Nah, tersangka ini kerap kali bermain judi online, dan ini yang menyebabkan kurang tidur pada saat semalam suntuk dia begadang, dan kebiasaan dalam mengkonsumsi narkoba ini dimulai sejak 2014, dan ini merupakan residivis di tahun 2017. Ada kecenderungan pengaruh narkotika di dalam keseharian di dalam rumah tangga, termasuk efek yang berlebihan pasca 1 hari menggunakan narkoba. Kalau tadi dikatakan pelaku ini sering melakukan atau bermain judi online, ini sudah berapa lama ia melakukan itu, dan apakah ada laporan kerugian mungkin yang ia sudah terima dari judi online ini, Pak? Dari keterangan tersangka, baru kalah tadi malam sebelum melakukan penganiayaan itu, Mas. Kami belum menemukan kerugian-kerugian yang jumlahnya besar, namun ini merupakan habit dari tersangka, dan kami menanyakan juga kepada istri dan termasuk anaknya yang memberikan keterangan bahwa bapaknya kerap kali kesehariannya itu selalu bermain judi online setelah melakukan pekerjaan yang kebiasaan dari tersangka ini, berkebun, kemudian wira swasta, yang ngambil di sela-sela itu mereka selalu bermain judi online. Dan tepat pada saat beberapa jam sebelum penganiayaan itu memang semalam suntuk itu melakukan permainan judi online. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Kapolres sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali Pak Faisal. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali dengan diskusi. Kita perbincangkan mengenai KPK yang menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap bersama Harun Masiku yang saat ini masih buron. Penetapan ini juga mendapatkan reaksi keras dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Usai jeda kami kembali dengan perbincangannya di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja.
Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya yang memperoleh suara dari saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal, ini adalah saudari Rizky Aprilia, ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya, antara lain saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudari HK dan meminta saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, kemudian saudara Saiful Bahri dan saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Politisasi hukum dan peminadahan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik
melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Saya manggil kamu, tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa, tulis tuh, ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh, lo angkat tangan ya Pak, enak aja emangnya siapa dia? Juga gile, nanti pasti mulai nih kalau udah kedengeran nih berita terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo. Enak aja yang korupsi didiemin. Ya, pemirsa, penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan ini, Hasto Kristianto, ini cukup menghebohkan ya. Setelah publik kemudian bertanya-tanya, tersangka utamanya ini Harun Masiku hampir 5 tahun belum juga ditangkap, tapi Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan publik, kemudian cukup lama, apakah kasus ini cukup rumit begitu ya, untuk kemudian diadili begitu, dilanjutkan kasusnya, dan juga kita dengarkan bersama dari PDIP sendiri menduga ada politisasi. Jadi tidak begitu. Murni kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan yaitu Hasto Kristianto. Langsung saja mungkin. Ya. Kita konfirmasi sudah ada narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini di studio kita. Ada Bang Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi Bang Adi. Pagi Putri. Baik, selanjutnya ada Bang Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Nah ini nanti akan menjawab nih, kok lama kasusnya ya Bang? Pagi Bang Putri. Pagi, terus juga ada Bang Johannes Oberlin Tobing, tim hukum DPP PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Johan. Pagi Mbak Putri. Langsung konfirmasi mungkin Bang Johan, ini tanggapan PDIP dan langkah yang akan diambil seperti apa ke depan? Nah itu tadi, seperti yang Mbak Putri bilang, politisasi hukum, kriminalisasi hukum, ya kan? Dan yang pasti bahwa melakukan secara paksa untuk menetapkan Mas Hasto itu menjadi seorang tersangka. Dasarnya apa? Dibilang kriminalisasi itu apa dasarnya? Loh, sebenarnya gini, perkara ini sudah usang ini Mas Albat. Tapi kan tidak menggugurkan perbuatan pidananya kalau misalnya tadi disebut oleh KPK. Perkara yang sudah lama usang, kalau boleh dibilang ini udah cerita busuk nih. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Karena putusan pengadilan itu sudah ingkrah. Baik di pengadilan negeri sampai kasasi di Mahkamah Agung. Ada nggak muatan perkara yang menyatakan bahwa secara sah dan meyakinkan saudara Hasto Kristianto ini terkait di situ? Terkait. Tapi ada buktinya. Loh, ini yang mau saya jelaskan. Ada nggak pada putusan pengadilan loh? Bukan seperti keterangannya ketua KPK yang kemarin. Ya kan? Tidak ada satu rangkaian cerita pun yang mengaitkan saudara Hasto ini terlibat secara sah bersama-sama memberikan suap dengan Harun Masiku. Nggak ada itu di putusan pengadilan. Tapi merintangi? Loh. Atau melindungi begitu? Maka sprindik yang baru katanya merintanginya di mana? Jadi Harun Masiku ini kan korban sebenarnya. Korban gitu loh. Dia sedang meminta haknya untuk dilaksanakan. Pada putusan itu jelas loh. Bahwa dikeluarkan ada fatwa dari Mahkamah Agung. Fatwa Mahkamah Agung itu tidak pernah dijalankan oleh KPU. Artinya proses ini sudah berjalan dengan baik. Bagaimana seorang ini harus duduk menjadi seorang dari dapilnya untuk duduk di DPR. Semua proses hukum itu PDI Perjuangan lakukan. Sampai meminta kepastian pada hukum itu mandat fatwa dari Mahkamah Agung itu juga nggak dijalankan. Jadi ini korban Harun Masiku ini. Dia harus melakukan kewajibannya, dipaksa dia untuk melakukan itu. Sebelum kita kembali ke Harun Masiku, saya ingin coba dalami mengenai apa yang dikatakan Ibu Mega bahwa sampai sudah diworo-woro dari Juli pertengahan tahun ini begitu, artinya diwanti-wanti ya? Sudah diwanti-wanti, artinya memang ini sudah diketahui oleh PDIP dari awal bahwa akan ada upaya yang Anda bilang tadi kriminalisasi seperti ini, atau ini mengejutkan buat Anda datang di H-1 Natal? Nah itu dia memang, jadi jujur aja kan kita kaget lah ya dengan situasi Mas Hasto dijadikan tersangka.
Tadi yang seperti yang saya jelaskan bahwa memang ini sungguh dipaksakan keadaannya. Nah, jadi kalau menyangkut seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, yang Mas Alfat bilang, Mas Hasto itu sudah berapa kali didatangin, Mas? Didatangi oleh? Loh, seseorang untuk berhenti mengkritik. Siapa tuh? Seseorang itu? Oh, jadi ancaman ya? Saya nggak boleh sebutkan. Sebelumnya sudah ada ancaman? Sudah ada gitu. ancaman. Nggak boleh Mas Hasto itu datang ke Sumut, ke Pilkada. Kalau di Sumut ini kayaknya masuk ke 27 yang dipecat itu bukan? Termasuk. Oh, oke. Jadi nggak boleh datangin Pilkada, nggak boleh datangin ke sana, nggak boleh datang ke Jawa Tengah. Itu sudah berapa kali didatangin. Dia bisa mengancam seorang Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, artinya punya kekuatan dong secara politis, secara kewenangan. Pak Sekjen ini kan motor penggerak partai kan. Dan memang ini tanggung jawabnya sebagai Sekjen dalam Pilkada ini kan urusannya beliau. Ya namanya petugas partai untuk memenangkan Pilkada ini semuanya kan tidak saja hanya Sekjen yang turun, kita juga turun semua nih untuk memenangkan pertarungan Pilkada kan. Nah, tapi dari pergerakan-pergerakan yang terus selalu Mas Hasto bicara kritis, bagaimana menegakkan demokrasi, bagaimana menjaga konstitusi. Nah, itu nggak boleh tuh, dia harus bicara lantang itu. Nggak boleh turun ke Pilkada, jangan turun ke Jawa Tengah, jangan turun ke Medan. Jadi sudah diingatkan. Sudah dikasih clue, Jawa Tengah, dikasih. Medan. Dugaannya ke situ lah ya arahnya ya, kira-kira ya. Mana, Bu? Tadi kan udah dikonfirmasi juga 27 kader partai PDIP yang dipecat ya dari Medan, itulah dia orangnya. Betul ya, Bang? Ya, kan sudah diumumkan siapa-siapa yang dipecat. Itu kan politisnya ya, itu politisnya ya. Saya ingin ke kasusnya dulu deh. Untuk yang Harun Masiku, saya ke Mas Yudo. Mas Yudi, kalau kita lihat kasus ini sebenarnya tadi dibilang katanya sudah usang sebenarnya, udah busuk. Tapi masih bisa ditetapkan tersangka. Ini penjelasannya gimana kalau dari Mas Yudi? Ya, jadi pertama saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu kan penegakan hukum ya. Karena memang dilakukan secara transparan dan disampaikan kepada publik. Artinya bahwa pihak tersangka dalam hal ini kan Pak Hasto yang ditetapkan dalam 2 hal ya, terkait dengan suap dan juga merintangi penyidikan kan tentu bisa mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Namun kalau kita bicara mengenai kasus korupsinya, tentu kita bisa melihat bahwa kasus korupsi ini kan kadaluarsanya juga lama ya. Artinya sampai saat ini memang belum kadaluarsa. Kemudian meskipun di persidangan tidak disebutkan ada yang mengaitkan ke Pak Hasto. Itulah yang menarik ya, bahwa KPK kan sudah menemukan bukti baru ya. Artinya tidak harus kita termaktub dengan apa yang ada di pengadilan ataupun vonis dari tersangka yang lain yang sudah ingkrah. Bahkan kita baru tahu ternyata sudah bebas bersyarat gitu ya. Artinya bahwa ketika ada bukti baru dan memang itu adalah bukti yang ditemukan dan fakta setelah pasca ingkrah dari kasus tersangka yang lain, menurut saya sih tidak jadi masalah ya. Bagi saya bahwa proses ini kan tentu sudah melalui due diligence yang bagus ya. Di KPK kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Setio ya bahwa ini ekspos ini gelar perkara ini dilakukan oleh semua pimpinan, artinya 5 pimpinan yang baru tersebut, dan kemudian tidak ada yang namanya beda pendapat, dissenting opinion dalam gelar perkara tersebut. Bagaimana sih proses penetapan tersangka di KPK? Itu kan ada gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik yang dihadiri oleh seluruh yang nanti akan menangani, seperti penyelidik, penyidik, ya kan, kemudian jaksa, kemudian juga atasan mereka, direktur penyidikan, direktur penuntutan, kemudian juga deputi penindakan, termasuk yang kita tahu pimpinan KPK. Nanti pimpinan KPK lah yang berdasarkan informasi apa yang disampaikan oleh penyidik, mereka akan menguji. Ya, misalnya alat buktinya apa nih? Ya, faktanya bagaimana? Jadi tidak sesederhana ketika misalnya disampaikan ketika kemarin konversi ya. Berarti sudah diuji. Ketika perbuatannya A, alat buktinya apa, barang buktinya apa, entah itu keterangan saksi, ya entah itu dokumen, bahkan ketika pun ada penyadapan itu pun bisa dilakukan. Memang tadi misalnya mengapa kasus ini lama, pertanyaannya, ya memang banyak kompleksitasnya saya lihat ya, dilihat dari ketika proses kaburnya Harun Masiku, ya kemudian yang kedua lamanya dia menangkap. Di saat yang bersamaan tim saya pun juga diperintahkan untuk menangkap 4 buronan yang sama, ya. Tapi kemudian ya mereka berhasil kita tangkap dengan masa psikologi 1 tahun lah setelah ditetapkan sebagai DPO. Dan yang menarik adalah bahwa
para buronan-buronan yang kita tangkap ini itu adalah mereka yang mampu membiayai diri mereka. Ada konglomerat di sana, ada pejabat tinggi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Mas, bahwa ketika misalnya KPK ada bukti baru ya tidak jadi masalah ketika mereka kemudian mengembangkan perkara ini. Dan kita tahu bahwa memang pasca Firly tidak menjadi ketua KPK, KPK ngegas gitu kan terkait dengan kasus ini. Dan saya pikir ketika pun ada opini ini adalah semacam politisasi dan sebagainya, itu wajar. KPK kan juga sebelumnya pernah menangani ketua umum partai, sekjen partai. Nah, bagi saya yang paling penting adalah agar apakah tuduhan-tuduhan seperti ini tidak terbukti adalah dengan cara ya untuk segera melimpahkannya ke pengadilan, karena di situ akan bisa dilihat oleh masyarakat benarkah tuduhan-tuduhan KPK seperti itu. Politisasi itu katanya wajar begitu ya, tapi apakah memang benar itu yang terjadi? Nanti saya ingin minta pandangan dari Mas Adi Praetno usai jeda ya. Tapi sini dia apa kabar Indonesia Pagi. Ini pemirsa, kalau dengar tadi off air-nya sebenarnya lebih rame nih. Tadi saya coba ke Mas Adi dulu ya, Mas Adi. Kalau tadi dikatakan politisasi, anggapan politisasi itu wajar, tapi juga dibilang ini murni politisasi kalau dari PDIP bilangnya. Kalau Anda melihatnya ini benar kental lebih dipolitisasi atau memang proses hukum memang sudah sesuai dengan jalur? Paling berat nih Mas Adi. Saya kira memang setiap kasus hukum yang terjadi pada elit-elit partai pastinya menimbulkan dua distingsi. Ini politisasi, yang kedua ada kasus hukum. Nah, saya coba untuk mengarrange ya satu persatu apa argumen yang disebut dengan politisasi. Tentu ini terkait dengan Hasto sebagai sekjen PDIP. Yang kedua misalnya kita melihat ada persoalan yang sudah jadi tersangka, kasus Harun Masihu ini, kan sudah dinyatakan ingkrah tadi itu kata Bang Johan dan tidak menyebut Hasto. Yang ketiga tentu tidak terlepas dari kasus Hasto yang menurut saya nyalak sepanjang masa kan, begitu kritis, begitu agresif. Jadi argumen-argumen yang semacam ini sepertinya selalu ditempelkan bahwa kasusnya Harto ini itu lebih kentara nuansa politisnya. Apalagi misalnya saat pilpres, saat pilkada, kalau Hasto agresif menyerang seseorang, menyerang kelompok tertentu, selalu muncul Harun Masihu dan seterusnya. Itu argumen politisnya. Tapi kan memang kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan Harun Masihu yang menggantung 5 tahun itu kan menyeret nama Pak Hasto dalam konteks nama-namanya yang dikira punya kontribusi, dinilai punya andil dalam terkait suap yang sebenarnya jumlahnya tidak terlampau banyak ya. Apalagi misalnya ini kan kasusnya cukup lama, 5 tahun, kenapa baru saat ini? Kalau memang sejak awal ada indikasi keterlibatan orang penting di PDIP, kenapa tidak dari awal ini dipanggil? Nah, menariknya menurut saya ada dua pola yang agak sedikit berubah di KPK hari ini. Entah ini karena pergantian ketua KPK atau struktur KPK yang baru. Biasanya KPK itu dia konferensi pers, menyebutkan kira-kira siapa orang yang disebut tersangka, kerugiannya apa, dan kasusnya apa. Kasus Hasto tidak. Ini ramai dulu di media, TV One nyebut, media online nyebut, medsos nyebut, bahwa Hasto itu sudah terjadi tersangka. Kawan-kawan KPK ketika ditanya misalnya tidak langsung mengiyakan, masih cek dulu ini barang, apakah betul ataupun ada. Termasuk kawan-kawan PDIP misalnya menyebut belum dengar secara langsung. Nah ini menurut saya ada sesuatu yang baru. Ramai dulu, baru kemudian KPK konferensi pers. Sebelumnya kita tahu kalau ada OTT, ada kasus, disebutkan siapa. Dulu. Nah yang kedua, ini kan kalau mau jujur, Hasto ini kan bukan target utama. Justru target utama itu sampai saat ini tidak terungkap. Siapa? Harun Masihu yang sudah lama jadi DPO, tidak temu, tidak terungkap. Mungkin Mas Yudi nanti bisa sebut apa rumitnya sih cari orang ini barang. Biasanya kalau di Indonesia ada kasus kayak terorisme, ada begal, ada kasus 2 hari beres selesai. Ini kok panjang sekali ceritanya. Ini Hasto, ini kan belakangan dianggap sebagai ada novum baru, ada kontribusi, ada keterlibatannya terkait dalam kasus ini. Mestinya yang pokok dulu, baru orang-orang yang terlibat di sekitarnya. Tapi ala kulli hal bagi saya, setiap apapun proses hukum harus memang ditegakkan di atas segala-galanya. Yang paling penting bagi saya saat ini adalah KPK ini kan lembaga menurut saya cukup luar biasa besar, yang ditangani itu mestinya kasus-kasus yang besar lagi. Bahwa ada kasus Harun Masihu, ada sekjen PDIP, ini kan jumlah kerugiannya tidak terlampau seberapa. Mestinya KPK fokus negara yang kemudian dirugikan triliunan, ratusan M. Nah itu yang diuber-uber sampai liang lahat. Menurut saya lebih penting. Kalau ini mau menjadi momen bagi KPK yang baru, kasus Hasto ini, tersangka ini harus menjadikan sebagai guidance ke depan bahwa persoalan-persoalan negara itu masih penting. Saya kira di situ konteksnya. Publik juga bertanya nih, apakah ini ada faktor pimpinan KPK yang baru
Jadi memang pimpinan lama mungkin belum tidak bisa lah karena saat itu PDIP masih berkuasa begitu ya. Sekarang udah baru, pimpinannya baru, dengan mudah langsung ditetapkan tersangka. Ya kalau kita mengikuti perdebatan di medsos, perdebatan di media-media online, ya omongan-omongan kayak gitu biasa. Ini karena ganti rezim, ganti selera politik dan seterusnya. Tapi menurut saya, lembaga penegak hukum pastinya sudah ada bukti untuk dijadikan sebagai alat ya, untuk menetapkan seseorang itu terlibat dalam persoalan-persoalan hukum. Tidak mungkin sekelas KPK, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian kalau tanpa ada alat bukti, atau misalnya alat buktinya di karang-karang misalnya, itu menurut saya nggak mungkin. Tapi yang disebut politis itu sebenarnya ini banyak kasus besar lain loh, yang ruginya triliunnya. Ini kok kenapa yang didahulukan? Artinya apa? Kecil, besar, dan sedangnya persoalan. Menurut saya ini tentu menjadi PR bagi penegak hukum, terutama bagi KPK. Udah harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya sudah, ini Hasto selesai, sudah ada tersangka, tinggal cari Harun Masihu. Setelah itu ada kasus-kasus besar lagi yang merugikan negara, triliunan, ratusan M. Itu kejar. Jauh lebih penting dari ketimbang kita meributkan sesuatu yang sebenarnya kerugian negaranya ya mungkin tidak terlampau banyak dibandingkan dengan kerugian yang lain. Kalau kita lihat tadi Mas Adi bilang ada pola baru yang dimainkan oleh KPK, bahwa ramai dulu di publik, baru kemudian diumumkan. Beda seperti pola-pola sebelumnya. Dikonversikan dulu, disebutkan inisialnya, baru publik mengira-ngira siapa, baru kemudian ditangkap begitu. Nah ini kalau Anda melihatnya, apakah ini satu pola yang menurut PDIP ini pola yang normalkah? Bahwa kalau kita lihat ini sepertinya SPDP-nya ramai dulu di publik, Bang. Baru kemudian, padahal PDIP menerima nggak SPDP itu? Belum menerima. Sampai sekarang? Belum, sampai sekarang belum. Oh, sekarang udah. Oh, baru setelah diumumkan. Baik. Nah, terus penjelasannya seperti apa? Anda melihatnya pola seperti seperti apa? Jadi maka tadi saya nggak sependapat nih yang disampaikan sama abang saya Yudi kan. Jadi kalau yang namanya politisasi itu wajar, ya kan? Jadi memang anggapan politisasi ya wajar. Disinilah kelebihan KPK untuk memframing seseorang itu, ya kan? Bagaimana? Oh ini pelaku korupsi, ini pelaku penyuapan. Kalau mau bicara seperti yang Mas Adi bilang tadi itu, sampai hari ini nggak ada merugikan negara gitu loh. Itu yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa memang Harun Masiku ini sedang mempertanggungjawabkan, meminta haknya, ya kan, untuk dijalankan. Nah, seperti kasus-kasus yang besar sampai hari ini nggak ada pernah kita sebut aja lah, gimana kasusnya tambang yang di Maluku yang melibatkan katanya ada Blok Medan. Terus gimana dengan judi online yang hari ini merajalela, kasus narkoba yang luar biasa. Nah itu tadi merugikan bangsa dan negara. Diusut setelah ini katanya. Nah ini kasusnya Harun Masiku ini bukan OTT juga ini. Pengembangan yang sampai hari ini kita jadi pesakitan ini. Nah itu loh, jadi itu yang kita sayangkan. Harusnya kan SPDP ini harusnya sampai kepada orang yang mau dijadikan tersangka itu. Suratnya harus kepada pihak terkait. Tapi kita belum terima. Ini sudah ramai di media. Artinya apa menurut Abang? Nah, itu tadi bagian daripada framing politisasi itu. Makanya kita menyebutnya politisasi. Harusnya kan sampaikan dong ke kita. Nah, kalau bicara SOP, kalau tadi si Bang Yudi bilang itu boleh diberitahukan ke umum, nggak boleh. SOP KPK kan mengatur. Itu harus diserahkan kepada pihak terkait, kepada kita yang menerima suratnya. Ini nggak dulu nih framing beritanya. Pokoknya nih hancurkan dulu harkat martabat seseorang ini. Framing ini adalah pelaku kejahatan, pelaku suap, pelaku kriminal, rusak dulu harga dirinya, hancurkan dulu harga dirinya, harus gitu. Oke. Nah itu yang betul-betul kita protes gitu loh. Baik, Bang Jo, berarti perkataan Bu Mega soal jelang Kongres bakal ada yang mengacak-acak itu maksudnya ini, tersangkanya Hasto ini? Ya gini, kalau saya berpendapat begini, Mas Hasto ini kan adalah betul-betul motor penggerak partai. Jadi ini kan partai besar, bukan kaleng-kaleng ini partainya Mbak Putri. Jadi untuk menggoyang partai ini, motornya kuat itu lewat Pak Sekjen ini. Jadi ada keyakinan kita bahwa memang ini harus dilumpuhkan dulu nih, motor penggerak ini. Nah dalam tujuan yang disebut cawe-cawe nanti sampai pada akhirnya kita persiapan Kongres tahun depan kan. Jadi memang itu yang menjadi kekhawatiran kita, bagaimana harusnya KPK ini bekerja dengan baik, terus nggak mengganggu kita, apalagi kita lagi dalam suasana Natal, dilakukan seperti ini. Tahun depan kita mau persiapan mau Kongres.
Baik. Nah, itu. Sebelum saya mau dalamin soal Kongres, saya mau minta Mas Yudi untuk menjawab apa yang tadi dikatakan oleh Bang Jo soal SPDP nih katanya. Ini kayaknya polanya dimainkan dulu untuk menghancurkan dulu, framing dulu, baru kemudian ditindak. Apakah memang ada pola-pola seperti itu dari KPK? Ya saya pikir tidak ada ya kalau dari KPK ya. Tapi ketika terjadi ada perubahan, ya memang terjadi ya. Saya ingat bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK saat ini kan sudah dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya sebelum diubah Firly Bahuri. Ya, kita tahu dari awal pimpinan KPK ada ya bahwa penetapan tersangka itu dilakukan pada kesempatan pertama ketika diumumkan ketika sudah tetapkan sebagai tersangka, bisa 1 hari apa 2 hari setelah dia ditetapkan tersangka di gelar perkara. Namun kan kemudian diubah ya pada zaman Firly ketika pengumuman tersangka itu dilakukan ketika ditahan. Artinya masih punya waktu 2 bulan, 3 bulan setelah penetapan tersangka. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan secara tegas dan jelas ya bahwa tersangka harus sudah mendapatkan SPDP dalam waktu 7 hari. Jadi ngapain terlalu lama? Jadi ketika kemarin Pak Setio kemudian dia melakukan konferensi pers, saya pikir pimpinan saat ini melakukan kebijakan ya untuk kemudian akhirnya akan jadi pola-pola berikutnya maksud saya ya. Jangan tadi dikatakan SPDP belum diterima baru kemudian diumumkan. Ketika SPDP belum diterima ya saya nggak paham apa yang terjadi. Cuma memang kalau bicara tentang SPDP itu kan memang dipunya oleh KPK. Ya kan memang produk administrasi penyidikan KPK kemudian ya diserahkan kepada siapa yang ada di yang menjadi tersangka di sana sehingga kemudian ya memang ini ada bisa jadi dokumen milik KPK bisa juga jadi umum juga kan jadi ya kita tidak paham ada di mana seperti itu. Namun kembali lagi ketika misalnya kita bicara mengenai kasus Harun memang kasus ini tidak akan pernah tuntas seperti yang dikatakan oleh Mas Adi dan Bang Jo juga ketika misalnya Harun Masiku belum ketangkap kan itu intinya. Berarti ini bisa membuka jalan untuk lebih mudah lagi Harun Masiku nanti akan bisa tertangkap. Kalau saya melihat bahwa KPK mencoba merubah strategi ya. Ya, ketika dulu mereka memburu Harun Masiku dengan harapan Harun Masiku bisa jadi kotak Pandora. Nah, sekarang saya lihat pimpinan kali ini strateginya berbeda. Ya, mereka mentersangkakan Pak Hasto dulu dengan harapan ya Harun Masiku tertangkap. Tapi kalau saya lihat ya Harun Masiku ini kan sebenarnya melihat situasi yang ada harusnya dia keluar. Ya kan dari persembunyiannya atau dari mana gitu kan ngapain dengan kondisi yang saat ini menurut saya sudah tidak terlalu ini lagi lah, udah kondusif dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Oke, saya juga ingin mengomentari atau ingin menanyakan terkait judul kita nih pada hari ini. Hasto tersangka, Megawati pasang badan. Kabarnya akan datang begitu mendatangi KPK. Nah ini apakah kemudian bisa dianggap sebagai sebuah intervensi mungkin? Atau seperti apa? Nanti bisa dijawab oleh bapak-bapak yang terhormat pada pagi hari ini. Usai jeda, di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Bang Johannes. Bang Jo, kalau kita lihat merujuk pada judul kita pada pagi hari ini, Hasto tersangka, Megawati pasang badan, memang Bu Megawati akan datang, akan ada agenda untuk datangi KPK terkait pentersangkaan Pak Hasto? Kalau pertanyaannya seperti itu nanti saya jawab, kita tunggu aja nanti. Oke. Apakah Ibu Ketua Umum akan datang? Ya nanti tunggu aja. Kita lihat bersama-sama. Tapi akan ya? Tanggalnya yang belum tahu gitu. Tanggalnya belum tahu, nanti kita lihat aja. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mendatang ke KPK itu tujuannya apa? Loh, kalau soal mau datang atau tidak, kan nggak disalahkan secara hukum toh, mau datang. Ingat nggak dulu kasusnya Pak SBY? Pak SBY itu presiden zaman itu, tapi dia datang ke Polda untuk melaporkan seseorang. Presiden loh. Terus itu apa itu namanya? Intervensi atau bukan? Melaporkan. Kalau ini melaporkan. Nah, kan dia seorang presiden kan, tinggal panggil aja nih. Iya, panggil Kapolrinya, panggil ini kan. Oke. Nah, kalau misalnya Ibu Ketua Umum harus datang ke KPK, salahnya di mana? Ibu Ketua Umum ini warga negara biasa kok, bukan presiden yang bisa mengintervensi. Di mana mau intervensinya? Soalnya publik juga menduga-duga ini intervensi apa lobby-lobby nih gitu ya. Intervensi, di mana intervensinya orang warga biasa kok? Oke. Bang Jo, ada informasi memberikan juga support kepada anak buahnya, kepada anggotanya, ya itu dibenarkan kok, nggak ada yang salah di situ. Bang Jo, informasinya kader PDI yang di daerah-daerah ini mendorong agar kemudian PDIP ataupun Hasto ini mengambil pra-peradilan. Apakah itu nanti langkah yang akan diambil oleh PDIP? Ya, kita sedang pikirkan untuk ngambil langkah itu. Sekarang ini kita memang lagi bicara politisasi, semuanya lagi di framing. Berita harus kita jawab dengan berita. Kita nggak mau ngasih tahu ke publik langkah-langkah konkret.
Nah, imbasnya ini kan saya cerita sedikit lah, kan kita mau gas juga nih. Oke. Nah, bahwa kenapa sampai ke Mas Hasto ini terjadi? Ini kan berawal ada dua. Ini puncak nih, puncak dari cerita yang menjadikan Mas Hasto ini. Ini dugaan kami. Oke. Dugaan Singkat saja kami. ya, Bang. Nah, yang pertama bahwa PD Perjuangan melakukan pemecatan terhadap 3 kader itu. Kan saya kira publik sudah tahu 3 itu namanya. kader itu siapa? Biar diperjelas. Ya, diperjelas ada. Namanya Saudara Joko Widodo, ada Saudara Gibran, ada Saudara Bobi. Oke, Ya kan? baik. Nah, itu yang kedua, ada pertemuan antara saudara Sekjen dengan siapa itu si Ibu Felicia. Ya, kalau itu mantannya dulu ini si Mas Kaisang dulu. Nah, jadi itu tuh puncaknya itu 2 pertemuan itu terakhir. Jadi ada kaitannya dengan itu? Ya, kita menduga ada kaitannya. Oke. Nah, sehingga didatangin Mas Hasto ini, didatangin oleh seseorang, ya kan? Yang 3 tadi? Jangan dilakukan pemecatan, ya kan? Jangan dilakukan pemecatan. Kalau dilakukan pemecatan, saudara akan dijadikan tersangka. Oh, dari 3 orang tadi? Ya. Langsung berarti ya? Atau perantara Ya, ada petugas? jadi memang karena pemecatan itu. Oke. Jadi karena pemecatan itu yang dipecat ini betul-betul marah benar ini. Oke. Nah, jadi itu yang kita menduga loh. Ya, itu dugaan. Oke, itu dugaan. Baik. Tapi kan cocokologi lah ya, tapi saling bisa kita rasakan dong. ya. Oke. Kan bisa kita rasakan kan. Iya, nanti dirasakan lagi kalau kita diundang lagi deh di diskusi besok deh mungkin ya. Mas Yudi. Jadi mau panjang ya. Soalnya udah segmen terakhir kita nih. Mas Yudi, kalau dilihat tadi misalnya Bu Megawati datang, apakah ini bisa dibilang sebagai bentuk intervensi karena publik bisa opini ke sana? Ya, menurut saya kan Ibu Mega kan ya ibu kita semua lah, negarawan beliau ya. Jadi ketika beliau mau datang ke KPK, saya pikir tidak jadi masalah dan tentu saya berharap pimpinan KPK menyambut juga gitu kan. Tapi kan kalau bicara tentang kasus, tentu pimpinan KPK tentu akan menjaga pembicaraan mereka. Sama seperti ketika kemarin Bu Mega menyampaikan ingin bertemu dengan Rosa, misalnya sampaikan ya kalau memang pertemuannya resmi ya Mas Rosa ya datang juga tidak jadi masalah. Tapi kan tentu membicarakannya apa kan, itu yang menurut saya hal yang penting dan krusial. Nah, bagi saya bahwa KPK fokus saja pada penegakan hukum dan harus segera menuntaskan kasus ini untuk dibawa ke pengadilan supaya apa? Supaya tidak ada hal-hal yang persepsi yang membuat negatif citra KPK. Sekarang kan KPK tentu di pimpinan baru ini ingin memulihkan citranya yang anjlok dibandingkan dengan penegak hukum yang lain. Jadi seperti itu kuncinya. Setidaknya tadi benar kata Mas Adi, ketika kasus-kasus besar lain yang masih PR dituntaskan, ya bukan hanya kasus ini, ya tentu kita akan mempunyai KPK yang kuat lagi. Seperti itu. Oke, terakhir mungkin Bang Adi, singkat saja Mas, ini pasang badan Bu Megawati ini akan datang tadi sampaikan juga, ini apa ini bentuk apa tindakan yang akan dilakukan nih kira-kira? Saya ingin komentar 3 hal. Pertama, sepertinya pernyataan Megawati itu harus diletakkan dalam konteks jangan menggunakan hukum sebagai alat untuk menggebuk seseorang. Katakan bahwa ada persoalan hukum ya, itu di atas segala-galanya, harus dilepaskan dari konteks politik. Nah, yang kedua, ya nggak masalah. Paling ingin bertanya apa yang kemudian membuat Pak Hasto jadi tersangka. Siapa kemudian penyidiknya, ngobrol. Kalau disebut mengintervensi ya harus diakui. PDIP hari ini bukan siapa-siapa. Megawati bukan presiden, bukan pejabat yang saya kira banyak orang yang juga tidak mau berkawan dengan PDIP belakangan ini. Setelah kalah dengan Pilpres ya. Bisa dicek, di pilkada juga dikeroyok. Nah, yang ketiga, kan publik tahu lah, negara kita ini kan semacam akuarium, semacam rumah kaca. Jadi semua peristiwa politik di lapangan elit, semua peristiwa hukum yang ada di semua lini, itu kan terpotret dengan gampang. Kayak Bang Johan kemana-mana ngomong apa persoalan yang sebenarnya terjadi. Sepertinya Mas Yudi juga tahu persis bahwa ini persoalan hukum ada kaitannya dengan politik. Ini ada peristiwa hukum terkait dengan pepecatannya. Ngomong kemana-mana, ngomong ke Pemret, ngomong kemudian pimpinan-pimpinan media, ngomong ke kalangan aktivis. Ini yang kemudian menyebutkan bahwa sehebat apapun berkilah KPK, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum yang lain, kalau memang kasus hukum memang jauh lebih kuat muatan politisnya, orang nggak akan percaya. Kan itu aja intinya. Artinya apa? Hukum harus jadi panglima. Hilangkan intensi kepentingan-kepentingan politik apapun. Baik. Itu kata penutup yang luar biasa dari Mas Adi. Hukum harus jadi panglima. Baik, singkat sih singkat. Kata penutup kan. Jadi memang ini tugasnya KPK untuk membuktikan di mana Harun Masiku. Iya. Kan udah bikin ada sembara-sembara tuh. Betul, ini tugasnya KPK. Kita akan tunggu apakah dengan penetapan tersangka ini Harun Masiku bisa ditangkap. Kita akan tunggu itu. Terima kasih Bang Johan, terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali dengan sejumlah informasi pilihan lainnya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Pemirsa, pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta ini berlangsung khidmat. Misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta ini berlangsung 2 sesi, pemirsa. Sesi pertama ini berlangsung pada Selasa petang pukul 17 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi. Sedangkan misa malam Natal kedua berlangsung pukul 8 malam, dipimpin Romo Yohanes Diodatus. Ya, sejumlah pejabat dan tokoh juga mendatangi Gereja Katedral, diantaranya ada Menteri Agama Nazaruddin Umar, kemudian Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Budi Gunawan, ada PJ Gubernur DKI Jakarta juga Teguh Setiabudi, Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Agus Subianto. Dalam kunjungannya, mereka ingin memastikan pelaksanaan misa Natal berjalan dengan damai dan aman. Baik, seperti apa jalannya misa ataupun juga persiapan ataupun perayaan Natal pada hari ini di Gereja Katedral dan juga Gereja HKBP Medan. Kalau tidak salah, ada rekan-rekan kami, ada Iman Fajar dan juga Nofri Afandi. Kita menuju ke Medan terlebih dahulu, ada Nofri Afandi. Nofri, bagaimana suasana di sana? Ya, Putri dan juga pemirsa, saat ini saya melaporkan dari Gereja Katedral Medan, di mana ini merupakan ibadah misa di hari kedua. Sebelumnya tadi malam ini sudah digelar misa malam Natal dengan dua sesi, yaitu pada pukul 17.00 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dengan dipimpin oleh Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung. Tentu dengan antusiasme umat yang beribadah pada misa Natal ini, panitia pun menyediakan tenda di halaman gereja dengan ornamen-ornamen Natal, tentu dengan nuansa Natal yang sangat kuat sekali dengan warna hijau, merah, dan juga putih. Selain itu juga terlihat di sini ada ornamen rumah adat dengan terbuat dari barang ataupun botol air mineral bekas. Nah, di sini pemirsa, panitia menyediakan 2.350 kursi untuk umat yang hendak beribadah, di mana di bagian luar ada 1.500 kursi dan di bagian dalam gereja ini ada 450 kursi, dan di bagian wisma yang tepat berada di samping dari gereja ini tersedia sebanyak 400 kursi. Nah, memang pemirsa, pada hari ini digelar misa Natal pertama, yaitu pada pukul 8 pagi. Ini merupakan misa Natal untuk SEKAMI, yaitu Serikat Kepausan Anak-anak dan Remaja Misioner, yang diketahui ini merupakan dihadiri oleh anak-anak beserta didampingi dengan orang tua. Nanti pemirsa juga ada misa Natal untuk 3 sesi berikutnya, itu pada pukul 10, kemudian pada pukul 15.00 dan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, menutup rangkaian misa Hari Raya Natal pada hari ini, pemirsa. Di mana pada hari ini untuk misa Natal SEKAMI ini dipimpin oleh RD Cesarius Petrus Mau, yang memimpin. Saat ini sudah berlangsung, terlihat pintu depan Gereja Katedral Medan sudah tertutup. Ini menandakan bahwa ibadah misa pada Hari Raya Natal ini tengah berlangsung. Untuk temanya sendiri, pemirsa, Gereja Katedral Medan mengangkat tema Marilah Pergi ke Bethlehem. Tentu ini merupakan tema yang nasional dan diharapkan dengan tingginya antusiasme umat untuk beribadah pada perayaan Natal hari ini menambah kehikmatan dalam momentum perayaan Hari Natal pada tahun 2024 ini. Demikian, saya kembalikan ke Alfat dan Putri di studio. Baik, Novi Apandi mengabarkan dari Gereja Katedral di Medan. Sekarang kita beralih ke Jakarta. Pemirsa, ada rekan kami Imam Fajar yang akan mengabarkan dari terowongan silaturahmi yang menghubungkan adalah Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta yang sudah dibuka sejak malam misa Natal ya, malam tadi. Oh, baru dibuka hari ini, kita coba pantau dari sana. Silakan Iman. Ya, selamat pagi Alfat, Putri, dan juga pemirsa. Saat ini kami mengabarkan dari depan terowongan silaturahim yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral yang memang baru dioperasionalkan sejak kemarin untuk menyambut malam misa Natal. Dan untuk hari ini, pemirsa, terowongan silaturahim memang masih menunggu arahan dari pihak keamanan untuk dibuka. Dan tadi kami melihat juga bagaimana sejumlah jemaat sudah mulai memarkirkan kendaraannya di kawasan Istiqlal ini, yang memang mereka berharap sebenarnya untuk bisa melewati terowongan silaturahim ini. Namun untuk pagi ini masih belum dibuka. Kita masih menunggu kapan terowongan silaturahim ini menunggu. Kami akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat sedikit bagaimana bentuk dari terowongan silaturahim. Di sini juga, pemirsa, bagaimana kita lihat pihak keamanan sedang melakukan apel untuk keamanan
dalam penyelenggaraan Hari Raya Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta. Dan di sini kita lihat di sini ada signage-nya terowongan silaturahim, dan di sini adalah pintu masuknya yang hingga saat ini masih dikunci sayangnya pemirsa. Dan ini memang akan menghubungkan dari Masjid Istiqlal, terutama dari basement parkir Istiqlal, menuju langsung ke pintu masuk katedral yang ada di seberang dari Masjid Istiqlal ini. Panjang tunnel ini sekitar 28,3 meter, kemudian dengan tinggi 3 meter dan lebar 4,1 meter ini sudah diresmikan sejak 12 Desember lalu oleh Presiden Prabowo Subianto, meskipun terowongan ini sebenarnya sudah dibangun dan sudah jadi sejak tahun 2021 lalu. Dan tentunya ini menjadi salah satu simbol toleransi dari pihak Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral yang memang sudah beberapa kali bekerja sama untuk kemudian menyelenggarakan acara-acara kelembagaan seperti hari ini pemirsa, bagaimana penyelenggaraan Natal ini juga dibantu oleh Masjid Istiqlal yang turut menyediakan kantong parkir untuk para jemaat yang akan melakukan misa di Gereja Katedral. Dan sebagai informasi juga pemirsa bahwa gereja ataupun Masjid Istiqlal ini menyiapkan sekitar 1.000 parkiran yang bisa digunakan untuk jemaat Gereja Katedral, yang mana memang ini juga kerap digunakan oleh jemaah dari Gereja Katedral yang memang mereka berharap untuk bisa melewati dari terowongan silaturahmi ini. Namun meskipun belum dibuka, namun tidak masalah karena memang mereka juga bisa menggunakan jalur penyeberangan yang lainnya untuk menuju ke Gereja Katedral. Dan di sini kita lihat pemirsa bagaimana pintu masuk dari terowongan silaturahim ini merupakan lift pemirsa. Lift yang kemudian bisa digunakan untuk pihak-pihak ataupun jemaat yang mungkin mengalami kesulitan untuk menaiki atau turun tangga. Ini menjadi salah satu fasilitas yang bisa digunakan oleh jemaat untuk menyeberang baik dari Gereja Katedral maupun menuju ke Istiqlal. Dan untuk misa Hari Raya Natal pada hari ini akan terbagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama pukul 8.30 yang akan berlangsung saat lagi, yakni adalah misa pontifikal. Kemudian di sesi kedua ada di pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, yaitu misa keluarga, dan misa sesi ketiga akan berlangsung pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau misa umum. Dan diperkirakan juga Gereja Katedral mampu menampung sekitar 4.500 jamaah per sesinya, yang terbagi ke dalam untuk di kapasitas dalam gereja ini terdiri dari 800 umat kapasitasnya. Kemudian untuk di tenda ini mencakup banyak juga kapasitasnya, sekitar 2.000 sampai 3.000 orang bisa dicakup di tenda di depan Gereja Katedral. Kemudian juga di Geraha Pemuda terdapat 2 lantai yang berkapasitas 900 orang, sementara di Plaza Maria berkapasitas 500, sehingga untuk tiap sesinya Gereja Katedral diharapkan bisa menampung hingga 4.500 orang. Dan salah satu kantong parkir yang bisa digunakan untuk jemaat Gereja Katedral salah satunya adalah di tempat kami melaporkan saat ini di Masjid Istiqlal, yang memang juga dalam setiap tahunnya juga memfasilitasi jemaat Gereja Katedral untuk bisa memarkirkan kendaraan mereka di Masjid Istiqlal ini. Terdapat hampir 1.000 kapasitas kendaraan yang bisa ditampung oleh Masjid Istiqlal yang bisa digunakan oleh jemaat di Gereja Katedral. Sementara itu laporan kami, Alfat, Putri, dan juga pemirsa, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari Katedral Jakarta, dan sebelumnya ada Novi Avandi dari Katedral Medan. Nah, pemirsa, momen perayaan Natal ini tidak hanya dimanfaatkan oleh umat Kristiani ataupun Katolik ya, tapi juga sebagian masyarakat memanfaatkan momen ini untuk berlibur bersama keluarga. Pulang kampung juga. Betul. Nah, tapi kita yang dekat-dekat dulu aja nih, Fah. Kita lihat situasi di Ancol. Mungkin kita bisa nyusul nanti habis ini ikut berlibur juga. Tapi usai jeda berikut nanti kita akan hadirkan informasinya. Sesaat lagi. Ya pemirsa, stasiun kereta cepat Karawang hari ini sudah mulai melayani naik turun penumpang. Nah, pembukaan stasiun ini pun menjadi peningkatan layanan pada momen Natal dan juga Tahun Baru ini. Ya, stasiun kereta cepat Karawang hari ini diresmikan langsung oleh Menteri Koordinasi Infrastruktur AHY, kemudian Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, dan juga Wamen BUMN Kartika Wirjoatmojo. Peresmian ini, pemirsa, sekaligus pembukaan perdananya stasiun kereta cepat yang bisa diakses oleh masyarakat. Pada tahap awal pembukaan, stasiun kereta cepat Karawang ini akan melayani 20 jadwal kereta, terdiri dari 10 keberangkatan dari stasiun Halim dan juga 10 keberangkatan dari stasiun Tegal Luar atau Padalarang.
KCIC menerapkan skema tarif dinamis untuk perjalanan dari dan menuju stasiun Karawang. Dengan kereta cepat stasiun Karawang ini, masyarakat bisa menempuh waktu hanya 15 menit saja untuk menuju Jakarta, sedangkan untuk tujuan Padalarang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit. Dan juga bisa terdapat penyesuaian pola operasi, ada 10 jadwal perjalanan Wush dimajukan secepat 7 menit. Enak ya, cepet ya. Kalau naik Wush tuh nggak enaknya satu, nggak bisa tidur. Iya, terus macet juga. Baru sebentar, udah nyampe. Tapi naik kereta kalau tidur kelewatan nggak tuh? Baik, kita akan coba lihat pemirsa bagaimana dari wilayah lain atau tempat wisata yang kemudian banyak dikunjungi oleh masyarakat di libur Natal dan juga Tahun Baru ini. Ada rekan kami, Josephine Kezia, akan mengabarkan dari Pantai Ancol. Kita akan coba pantau bagaimana situasinya pada pagi hari ini. Kezia, silakan. Ya, Alfat, Putri, dan juga pemirsa, ini masih dalam suasana libur Natal dan Tahun Baru. Tentunya ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur. Nah, salah satu yang tentunya masih menjadi primadona hingga saat ini yaitu adalah kawasan Taman Impian Jaya Ancol, atau tepatnya di Pantai Ancol tempat kami mengabarkan saat ini. Dan kalau dapat kami pantau saat ini situasinya di Pantai Ancol ini sudah mulai didatangi oleh masyarakat. Ini kalau kami melihat ini banyak sekali masyarakat yang sudah datang kemudian untuk melakukan aktivitas seperti lari pagi atau berolahraga, kemudian untuk bermain air, bermain pasir, dan lain sebagainya. Dan kami akan coba tanyakan kepada masyarakat sekitar kemudian kenapa mereka memilih Taman Impian Jaya Ancol untuk dijadikan sebagai destinasi untuk berlibur di hari raya Natal pada hari ini. Selamat pagi Bapak, Ibu. Pagi juga Mbak. Ibu dan Bapak namanya siapa ya Pak? Fahmi. Ibu Nining. Oke, Pak Fahmi, Ibu Nining asalnya dari mana? Dari Klaten. Dari Klaten. Oke, dari Klaten jauh-jauh ke Ancol. Kenapa nih Pak, Bu? Mumpung libur aja, anak-anak sekolah juga libur, anak-anak juga pengen main ke sini. Kebetulan juga belum pernah, jadi kesempatan ada hari libur, kita juga ada hari libur, main ke sini. Ada 3 hari. 3 hari. Oke, tapi sejauh ini udah ngapain aja sih Ibu di Ancol? Baru sampai. Tiba tadi pagi. Baru tiba tadi pagi iya, langsung jadi kesini. masih baru anak-anak pada renang. Iya. Tapi kalau untuk anak-anak gimana? Happy nggak sejauh ini? Iya, alhamdulillah pada senang karena memang belum pernah, apalagi pantai, senangnya main air. Tapi kalau melihat cuaca tadi pagi sempat hujan ini Pak. Terus anak-anak gimana nih reaksinya nih melihat tadi pagi hujan terus sekarang udah cerah lagi nih? Ya kayaknya agak sedih juga tadi karena mendung, gerimis juga. Terus ya alhamdulillah sampai sini meskipun juga mendung tapi enak juga sih. Nggak panas gitu. Juga nggak begitu ramai. Ya. Mungkin masih pagi jadi belum tergigit-gigit ramai ya. Iya, memang kita pengennya di sini pagi supaya suasana juga nggak begitu ramai. Nanti siang lanjut ke destinasi yang lain. Masih dalam kawasan Ancol atau gimana nih Pak? Mungkin juga Ancol tapi pantai yang lain. Pantai yang lain. Ya. Kan banyak pilihan di sini. Iya. Terima kasih banyak Pak sudah mau berbagi bersama TV. Selamat melanjutkan liburannya ya Pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Nah, Alfat, Putri, dan selain di Pantai Ancol, tentunya di Taman Impian Jaya Ancol ini banyak sekali unit rekreasi lain yang mulai dari Jakarta Birdland, Dufan, kemudian SeaWorld, dan juga masih banyak lagi yang tentunya ini menawarkan sejumlah aktivitas dan juga atraksi yang khusus diadakan di hari raya libur Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau Alfat dan juga Putri ini mau kemana nih? Apakah mau ke Ancol juga? Apa mau berkunjung ke unit rekreasi di Taman Impian Jaya Ancol? Kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kezia mengabarkan langsung dari Pantai Ancol. Tunggu kita ya datang di sana ya. Bener loh ya, awas loh ya. Ya, Oke. Ya, sebelum kita tutup, kita akan sapa dulu rekan kami di kabar utama pagi. Ada Rehana Mezia, ada headline apa pada hari ini di kabar utama pagi? Rehana. Halo, selamat pagi Putri, Alfat, dan juga pemirsa. Nanti di kabar utama pagi kita akan memantau situasi terkini liburan. Nanti kita akan liburan virtual di pemirsa, akan saya ajak ke beberapa lokasi. Terus juga Alfat dan juga Putri nanti kita akan mengupdate informasi mengenai Natal di hari ini. Dan selamat Hari Raya Natal untuk Anda yang merayakan pemirsa. Jadi jangan lupa saksikan kabar utama pagi selengkapnya bersama saya Rehana Mia sesaat lagi untuk Anda. Kembali ke Anda, Alfat dan juga Putri di studio. Baik, jangan lewatkan kabar utama pagi bersama rekan Rehana Mezia. Tapi sebelum kita tutup, boleh pantun sedikit lah ya? Boleh dong. Oke, kulit gatal dikasih menyan.
Cakep. Selamat Natal bagi yang merayakan. Oke. Selamat juga mencari uang lebih banyak untuk bapak-bapaknya karena liburan nih, aduh banyak pengeluaran. Aduh, jangan curhat. Semangat terus, semangat. Kami tutup dulu Apa Kabar Indonesia Pagi, kita ketemu lagi besok. Saya Alfa Tauhid. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.